Kenalan dulu nggak ini sama Ustazah Amanina? Nggak perlu Ustazah. Ustazah nyebutnya Akiel Ustazah. Oalah, oke siap. Ustazah ngapain, kenalin ana, ya Allah, ana nggak mau nyebut saya. Iya mungkin soalnya banyak yang belum tahu gitu ya, kadang manggilnya Kak, Kak, gini, ini padahal Ustazah Enggak Al-Mukarramah, Masya Allah, tabarakallah enggak, gitu ya. cuma admin aja. Oke, baik, ini Lulu izin buka dulu ya, teman-teman. Ini Silakan. sebetulnya Lulu juga bukan ustazah. Nggak apa-apa dipanggil Kak aja, nggak boleh. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman yang insya Allah diberkahi Allah. Gimana kabarnya semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dalam kebaikan dan juga keberkahan. Pertama-tama, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya lah kita bisa berkumpul di sini di kelas Zoom ini yang akan diisi oleh Ustazah Alifia Fatin Hasanah. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama saya Lulu Fadilah Mujahidah yang insya Allah akan menjadi host dan tentunya akan belajar bareng-bareng nih bersama teman-teman semuanya. Baik, untuk mempersingkat waktu, jadi saya langsung perkenalkan profil dari Ustazah Alifia ya. Nah, ini apakah sudah terlihat jelas screen saya? Oke, jadi Ustazah Alifia ini baru aja ulang tahun nih, Masya Allah, 2 hari yang lalu ya, sekarang. Oh, 3 hari yang lalu, berarti sekarang 30 Juli. Udah, berarti udah 22 tahun. Berapa ini ya? 22 bukan? 22 tahun ya? Atau iya betul kan? Baru 20 Oh, tahun. 20. Oh ya kan sekarang 2023 ya, Masya Allah 20 tahun, tapi ini pengalamannya sudah banyak sekali, Masya Allah. Jadi dari pendidikannya, memang dari psychology student, International Open University, Islamic Study student, atau International Open University juga, yang punya Dr. Bilal Philips ya teman-teman. Dan beliau juga sebagai pelajar medical neuroscience student course di Duke University, ini yang non-degree, English Communication Skills student course, Georgia Institute of Technology, non-degree. Terus selanjutnya juga pelajar English for Career Development student course, University of Pennsylvania, non-degree. Dan yang terakhir ini juga Basic Writing in English Student Course University Non-Degree. Jadi ini mohon dimaafkan ya kalau Lulu ada salah-salah misalnya nih tadi dalam pengucapannya Ustazah Alifia. Oke, selanjutnya ini Ustazah Alifia. Iya, sebenarnya agak gugup juga nih ya, baru pertama kali nih jadi apa nge-MC-in, Masya Allah, terkenal banget nih gitu ya. Maksudnya baru masih muda, pengalamannya banyak, dan terkenal juga nih di Akel, Masya Allah. Tapi kayaknya bukan cuma di Akel juga ya. Nah, ini ada pekerjaannya Ustazah Alifia, yaitu jadi guru tahfizul Quran sekolah dasar Al-Ihsan As-Sunnah Islamic School, pendiri dan pengajar di Tarbiyah Islamic Learning Academy, di Tarbiyah Academy. Terus ada juga penulis konten psikologi dan translator bahasa di APHD ya, Kak. Oh, Ustazah Alifia. Dan juga Translation Project Facilitator International Student of Islamic Psychology di ISIP. Gitu. Jadi ini riwayat pendidikannya. Masya Allah ya. Juga, nah di sini ada yang sama nggak ini? Maksudnya satu sekolah juga nggak nih? Siapa tahu ada yang satu sekolah juga sama Ustazah Alifia Fatin. Soalnya ada teman saya juga yang ternyata temennya Ustazah Alifia Fatin juga, begitu ya Ustazah ya? Oh, Masya Allah. Siapa namanya, Kak? Yang Aisyah Mursidah, Ustazah. Oh, yang orang Malaysia itu ya. Iya, teman kampus saya, teman kampusnya Ustazah Alifia juga. Masya Allah, tabarakallah. Untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan juga Ustazah Alifia untuk mengisi. Dan dulu izin share screen ya, untuk slide-nya ya, Ustazah. Nah, Kak. Baik, silakan waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, kaifa halukun? Semoga senantiasa Allah beri kesehatan dan kenikmatan. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka belajar bersama ya, berdiskusi bersama dalam artian kita sama-sama belajar ya teman-teman. Saya juga belajar, teman-teman juga belajar ya. Insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang satu judul yang berjudul Let to be akhwat bermental sehat. Kenapa saya pilih judul ini? Karena bagi saya seorang muslimah ya, seorang wanita itu wajib sekali untuk kita memiliki mental yang sehat ya. Karena apa? Karena seseorang ya, jika memiliki mental yang sehat, maka ibadahnya kepada Allah akan lebih baik ya. Kualitas ibadahnya akan baik ya jika dia memiliki ibadah yang memiliki mental yang sehat. Oke, siap ya teman-teman, kita belajar sama-sama malam ini. Kita akan berdiskusi bersama mengenai webinar pada malam hari ini tentang Let's to be akhwat bermental sehat. Boleh MC di next slide? Oke. Teman-teman, di sini apa saja yang akan saya bahas ya. Yang pertama ya, kita akan mengenal lebih dalam apa sih kesehatan mental. Perlu digarisbawahi ya teman-teman. Di sini kita akan membahas kesehatan mental melalui perspektif Islam ya, melalui segi psikologi Islam. Ya, yang kedua kita akan membahas bagaimana sih cara kita untuk menjaga kesehatan mental, khususnya para muslimah ya. Yang nomor 3 mengenal berbagai gangguan kesehatan mental ya. Ini Masya Allah nanti ada banyak ya. Kalau nggak salah ada 8, nanti ada tambahan 9 yang lumayan banyak yang kasus-kasusnya banyak gitu ya, yang populer. Jadi insya Allah nanti akan dibahas pada sesi malam hari ini. Boleh di next Kak MC-nya? Oke. Nomor 4 sama mengenal berbagai macam gangguan kesehatan mental. Yang kelima pun sama, yang keenam. Yang keenam kita akan membahas tentang self healing sesuai syariat dari sudut pandang psikologi Islam. Ya, nanti kita akan membahas ya, apa saja sih self healing yang bisa kita lakukan untuk senantiasa bermental sehat dari segi psikologi Islam. Yang ketujuh nanti ada sesi penutupan ya. Nah, nanti sesi terakhir nomor 7 penutupan. Boleh dilanjut ke MC? Isi penutupannya foto nggak ini? Bisa. Iya, Ustazah foto. Kenapa? Boleh. Boleh ya. Oke, siap. Yang pertama kita ada mental health ya, mengenal lebih dalam apa itu kesehatan mental ya. Boleh dilanjut slide KMC. Ya, insya Allah nanti ada anak kasih pertanyaan untuk para peserta ya, yang bisa jawab ya. Nanti insya Allah dapat modul gratis. Oke, kesehatan mental ya teman-teman. Kalau kita berbicara mengenai kesehatan mental ini sebenarnya berkaitan dengan emosi ya. Sebagaimana kita ketahui emosi itu ada 2 ya teman-teman. Ada emosi negatif dan ada emosi positif ya. Ada emosi negatif dan ada emosi positif. Nah,
Emosi negatif itu apa teman-teman? Ya tadi ya seperti kemarahan ya. Ini salah satu contoh emosi negatif. Nah, kalau emosi positif itu contohnya adalah kebahagiaan ya. Nanti kalau kita membahas emosi ini akan menyangkut pada ilmu otak ya teman-teman. Nanti jatuhnya kita bahas tentang neuroscience. Ini sebenarnya saya apa ya? Campurkan ya. Jadi malam hari ini insya Allah membahas antara dari segi psikologi dan juga segi dari neuroscience ya, ilmu otak ya. Nah, di sini ada perkataan dari menurut WHO ya, World Health Organization ya. WHO ini mengatakan bahwa mental health is a state of well-being in which an individual realizes in his or her own abilities, can cope with normal stresses of life, can work productively, and is able to make a contribution to his or her community. Oke, maknanya apa teman-teman? Ya bahwa kesehatan mental itu ya tidak sekedar membahas gangguan mental aja ya teman-teman. Jadi kalau kita mengenal kesehatan mental, berbicara kesehatan mental itu tidak melulu tentang gangguan mental ya. Seperti contoh gangguan kesehatan mental itu contohnya ya teman-teman ada bipolar ya, ada anxiety disorder ya. Jadi nggak cuma itu aja ya. Jadi kesehatan mental itu meliputi menyadari apa potensi kita ya, menyadari apa potensi kita. Yang kedua, menghadapi daily stress. Maksudnya seperti apa teman-teman? Jadi bagaimana nih sikap kita untuk menghadapi stres sehari-hari gitu ya? Bagaimana cara kita untuk menangani stres kita gitu ya, menghadapi daily stress ya, bekerja secara produktif dan bisa menghasilkan kontribusi yang baik di kalangan masyarakat, kepada masyarakat ya, atau banyak orang ya. Sebenarnya makna kesehatan mental ini itu mengacu pada proses berpikir ya. Kalau dalam ilmu psikologi Islam, kesehatan mental dan kesehatan jiwa itu sama ya teman-teman ya. Jadi kesehatan mental mengacu pada proses berpikirnya manusia. Nah, dalam Al-Quran sendiri ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang kesehatan mental atau mental health ya. Di sini saya ambil dari surat Al-Baqarah ayat 155 yang dimana artinya sungguh akan kami berikan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kecemasan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi di ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji hambanya dengan sedikit ketakutan dan kecemasan. Ya, di sini ketakutan dan kecemasan. Dan ayat Al-Quran selanjutnya, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Ya, di sini ini menurut penjelasan kesehatan mental menurut segi psikologi Islam ya teman-teman. Kenapa kita membahas kesehatan mental menurut perspektif Islam? Karena masya Allah ya, Islam itu kan sempurna, Islam sempurna karena Islam itu berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Ya, Al-Quran itu sebenarnya obat dari segala penyakit ya, obat mau tenang hatinya, mau tenang jiwanya, itu kita bisa berobat dengan Al-Quran ya. Al-Quran adalah penyembuh. Makanya kita menjelaskan kesehatan mental melalui segi perspektif Islam. Nah, boleh dilanjut KMC. Oke, kita lanjut ke indikator kesehatan mental ya, indikator kesehatan mental. Jadi apa nih indikator dari kesehatan mental ya? Secara umum dalam perspektif psikologi Islam,
akhlak ya. Akhlak merupakan representasi kesehatan mental ya. Jadi apa ya teman-teman, gimana ya bahasanya? Akhlak. Jadi kalau kita mau mentalnya sehat atau mentalnya baik, kita bisa mulai menjaga akhlak kita ya. Kita bisa mulai melakukan akhlak-akhlak yang baik ya. Di sini ada dijelaskan hati atau kolbu menjadi penentu utama kesehatan mental ya. Kenapa bisa dikatakan seperti ini? Karena kalau eh, kalau hatinya bersih ya teman-teman, kalau hatinya bersih, bebas dari segala penyakit-penyakit hati, insya Allah apa yang kita perbuat itu juga akan baik, ya, akan tercermin akhlak yang baik, ya. Selebihnya sebaliknya kalau hati kita kotor, ya, hati kita kotor, banyak maksiat yang kita lakukan, banyak penyakit-penyakit hati. Otomatis yang akan tercermin dari akhlak kita adalah akhlak yang buruk, ya, dari akhlak yang buruk. Ya, jadi kalau hatinya baik akan tercermin dengan akhlak yang baik. Hatinya bersih akan tercermin akhlak yang baik. Sebaliknya, jika hatinya kotor, ya, akan tercermin pula perbuatan ya, akhlak yang buruk juga. Nah, akhlak yang buruk itu merupakan penyakit hati dan gangguan kejiwaan. Yaitu menurut Imam Al-Ghazali ya. Siapa sih Imam Al-Ghazali itu teman-teman ya? Imam Al-Ghazali itu pakar psikologi Islam. Selain beliau seorang pakar psikologi Islam, beliau juga penulis buku Ihya Ulumuddin ya. Ihya Ulumuddin. Jadi Imam Ghazali ini mengatakan akhlak buruk itu merupakan indikator penyakit hati dan gangguan jiwa. Ya, akhlak yang buruk. Yang kedua juga akhlak buruk itu kan menular ya. Sulhulil yu'ti. Akhlak buruk itu akan menular. Cepat sekali akhlak buruk itu akan menular ya. Nah, jadi oleh karena itu sebagian besar pembahasan mengenai psikoterapi Islam itu menekankan pada penyucian jiwa atau yang disebut tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas yaitu mengatasi penyakit hati dengan cara membersihkan dari akhlak tercela dan menghiasinya dengan akhlak mulia ya. Boleh dilanjut MC? Oke, masih dalam indikator kesehatan mental ya. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi sama sahabatnya ya. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang lewat ya di tengah mereka. Salah seorang sahabat memanggil laki-laki itu dengan kata majnun atau orang gila ya. Dengan serentak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegurnya ya. Lelaki ini tertimpa suatu penyakit ya. Sesungguhnya majnun atau orang gila itu adalah laki-laki atau perempuan yang menghabiskan masa mudanya untuk tidak taat kepada Allah. Inilah konsep orang gila sebenarnya ya, yang majnun, orang yang majnun sesungguhnya. Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang yang gila itu adalah lelaki atau perempuan yang menghabiskan masa mudanya untuk tidak taat kepada Allah. Ya, menurut Imam Al-Ghazali, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala sepadan, sama. Ya, jadi ada kesamaan antara kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan mental ya. Adapun sebaliknya, kalau kita jauh dari Allah, maka itu akan menurunkan kualitas kesehatan mental kita ya. Kalau kita dekat dengan Allah, kalau kita punya hubungan baik dengan Allah, insya Allah kita akan punya juga mental yang sehat ya teman-teman. Kita akan punya mental yang sehat juga. Sebaliknya kalau kita jauh dari Allah, sering bermaksiat kepada Allah, itu akan menimbulkan
buruknya kesehatan mental kita, ya. Di sini ada perkataan dari Abu Zaud Al-Baghi, ya, seorang ulama, sama beliau pakar psikologi Islam juga, yang mengatakan bahwa tidak semestinya seseorang itu berharap dirinya terbebas dari segala kecemasan dan kesedihan, ya, karena dunia ini bukanlah tempat untuk kita bisa menikmati hidup, ya, dengan kebebasan sepenuhnya dari ketakutan dan kesedihan, ya. Kondisi semacam itu hanya dijamin bagi orang-orang yang selamat dan masuk surga di akhirat. Betul ya teman-teman? Sejatinya kita di dunia ini, dunia adalah penjara bagi orang Muslim dan surga bagi orang-orang kafir, ya. Kenapa? Dunia ini tempatnya seorang hamba mengumpulkan amal kebaikan, ya, berjuang di dunia ini, ya. Ada yang ditimpa kesedihan, kepahitan, kesulitan hidup, ya, cobaan-cobaannya, karena sejatinya di dunia ini adalah tempat hamba untuk survive, gitu ya, mengumpulkan amal. Jadi kalau kita mau tenang atau apa nanti di surga, ya. Jadi di sini Abu Zaud Al-Baghi menyatakan bahwa kondisi semacam itu hanya dijamin bagi orang-orang yang selamat dan masuk surga di akhirat, ya. Boleh dilanjut ke MC? Oke, siap Ustazah. Ini belum pindah ya ke slide selanjutnya. Oke, udah ya. Cara menjaga kesehatan mental, ya. Teman-teman, sebelum habis ini kita akan mengenal macam-macam gangguan kesehatan mental, ya teman-teman. Tapi sebelumnya ini ada beberapa tips untuk menjaga kesehatan mental. Yang pertama itu ada meningkatkan hubungan dengan Allah atau hablum minallah, ya. Meningkatkan hubungan kita dengan Allah, mendekatkan diri dengan Allah, maksudnya seperti apa? Menjalani perintahnya, mengikhlaskan segala bentuk ibadah kita kepada Allah, ya. Meminta pertolongan juga, ya teman-teman, jangan sampai kita jauh dari Allah, ya. Berdoa, banyak berdoa kepada Allah, tingkatkan ibadah-ibadahnya, ibadah yang sunnah, apalagi yang wajib, ya. Ya, yang sunnah kalau bisa ditambah, gitu ya teman-teman. Ya, meningkatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, atau bisa disebut juga dengan hablum minallah, ya. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Sabar, syukur, ikhlas, tidak sombong, tidak ujub, tidak ria, ya teman-teman. Nah, ini ria atau ghibah, namimah, ini termasuk dalam penyakit-penyakit penyakit-penyakit hati, ya teman-teman. Penyakit-penyakit hati. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus menjalankan nilai-nilai Islam, ya. Masya Allah, Islam ini adalah agama yang sempurna. Isinya semua kebaikan, ya. Semuanya kebaikan. Ya, jadi harus diterapkan nilai-nilai sehari-harinya sesuai dengan apa yang sudah Rasulullah SAW ajarkan, ya. Nah, yang ketiga ada mempertahankan hubungan sosial yang sehat, ya. Maksudnya seperti apa teman-teman? Maksudnya kita melakukan pergaulan, maksudnya kita berbaur dengan masyarakat yang baik, gitu ya teman-teman. Hindari dari pergaulan-pergaulan yang buruk, ya, karena akhlak yang buruk itu akan menular, ya. Nah, yang keempat itu adalah kenali penyakit-penyakit hati. Apa saja sih penyakit-penyakit hati itu? Ya, ada penyakit lisan, ada ria, ada sombong, ada ujub, ya, dan masih banyak lagi. Insya Allah nanti akan kita bahas di sesi slide terakhir, ya, mengenai penyakit-penyakit lisan. Yang terakhir adalah mencari nasihat dan bimbingan dari ahli psikologi yang berbasis Islam. Ya,
Jadi maksudnya gimana teman-teman? Kita boleh mendatangi psikolog, tapi yang berbasis Islam, ya. Karena kalau kita mencari bimbingan kepada seorang psikolog yang berbasis Islamic perspektif, ya, itu mereka akan mengambil dari acuannya Al-Quran dan juga As-Sunnah. Oke. Boleh KMC boleh dilanjut Berarti slide-nya. contoh psikolog yang berbasis itu kayak Ustazah Alifia begini ya Ustazah ya. Insya Allah. Dan calon-calon psikolog ya. Masya Allah. Insya Allah, amin, Allahumma amin. Oke, sekarang kita lanjut ke mengenal berbagai gangguan kesehatan mental. Ya, di sini teman-teman, ini sebenarnya Ana akan bahas satu persatu penjelasannya, tapi yang ditulis di sini itu hanya subjudul dan beberapa ininya aja, intermezzonya aja sedikit, nanti boleh dicatat ya teman-teman. Yang pertama ada bipolar. Ya, bipolar. Nah, sebelumnya teman-teman di sini ada yang pernah tahu apa sih itu bipolar? Ya mungkin teman-teman taunya bipolar itu jadi dia gangguan jiwa yang moodnya tuh kadang seneng, kadang sedih gitu. Itu mood swing kali ya Ustazah ya tahunya. Ya, gitu. Jadi ya teman-teman, bipolar ya, bipolar. Ya, bipolar disorder atau gangguan bipolar adalah kondisi mental yang ditandai perubahan suasana hati ekstrim, ya, ekstrim yang meliputi periode mania, ya, suasana hati yang sangat tinggi. Jadi, iya betul. Kalau senang banget, ya. Jadi senangnya itu berlebihan, bahagianya itu berlebihan, ya, dan depresi suasana hati yang sangat rendah. Jadi kalau sedih itu sedih banget, ya. Terdapat jadi bipolar itu ya teman-teman, betul ya. Jadi gangguan mood, ya. Kalau senang banget, kalau sedih sedih banget. Tapi perlu digaris bawahi ya teman-teman. Saya pernah dengar pernah menonton sebuah video yang ada seseorang ya, beliau tidak nggak ada basic psikologinya, yang mengatakan bahwa bipolar itu gangguan seperti orang gila, ya. Salah ya teman-teman ya, bipolar itu berbeda dengan orang gila, beda, ya. Bukan. Jadi bipolar itu jadi ya gangguan kondisi mental yang ditandai perubahan suasana hati, ya, berbeda dengan orang gila, ya. Jadi di sini terdapat beberapa jenis gangguan bipolar, ya. Ada bipolar itu juga ada tipenya teman-teman ya. Ada tipe 1, ada tipe 2, dan ada siklotimia. Siklotimia. Apa sih siklotimia itu? Siklotimia adalah gangguan suasana hati yang ditandai oleh perubahan siklus, ya. Antara periode depresi ringan hingga sedang dan periode mania ringan. Ini merupakan bentuk ringan ya dari gangguan bipolar, di mana perubahan suasana hati tidak sejelas pada gangguan bipolar tipe 1 atau tipe 2, ya. Pada siklotimia, perubahan suasana hati dapat lebih kurang intens, ya, dan tidak memenuhi kriteria untuk episode depresi atau mania penuh, ya. Di sini ada beberapa gangguan bipolar, ya. Gejala gangguan bipolar, teman-teman, saya beritahu ini tidak untuk self diagnose ya teman-teman, tidak untuk mendiagnosa diri sendiri. Jadi jangan sampai jangan-jangan aku ini tidak Iya, untuk ini takut. ya teman, tidak untuk self diagnose, ya. Ini untuk ilmu pengetahuan. Kalau merasa teman-teman memiliki gangguan atau apa yang saya sebutkan di sini, boleh teman-teman konsultasikan lebih lanjut kepada ahlinya, ya, psikologi atau psikiater, ya. Tidak untuk self diagnose, ya. Bahaya self diagnose itu, bahaya, ya.
Ya, yang pertama ada mania ya. Mania suasana hati sangat tinggi, bahagia dan gelisah ya. Energinya berlebih, aktivitasnya aktivitas yang meningkat ya. Pikiran yang berlari-lari dan kesulitan untuk konsentrasi ya. Kesulitan untuk konsentrasi, sikap impulsif dan perilaku beresiko tinggi. Nah, ini yang suka yang susah konsentrasi jangan semena-mena, wah aku bipolarnya. Jangan ya teman-teman ya. Iya, jangan Karena ngejudge diri gitu berarti Ustazah jangan ya. diagnose ya. Jadi sulit konsentrasi itu gak cuma bipolar ya. Anak-anak yang menderita autis ya itu juga kesulitan untuk konsentrasi ya. Yang anxiety disorder juga kesulitan berkonsentrasi ya. Jadi tidak untuk self diagnose. Yang kedua ada depresi ya, suasana hati yang sangat rendah ya, dan perasaan putus asa ya, perasaan putus asa. Jadi kalau tingkatannya sudah parah, dia akan memikirkan ya sampai jalan untuk bunuh diri ya, itu ya. Untuk yang paling parah ekstremnya kehilangan minat pada kegiatan yang biasa dinikmati ya, jadi nggak mood gitulah ya, jadi tidak berselera gitu. Kelelahan dan kurang energi, gangguan tidur dan nafsu makan ya. Jadi ada mania, ada depresi ya. Oke, ini lanjut Jadi Ustazah? Oh, itu masih? masih ini kan Oh, ada masih. bipolar, ada ADHD ya. Nah, untuk terapinya sendiri ya, ini bisa pakai terapi kognitif behavioral terapi ya, kognitif behavioral terapi. Jadi bisa pakai metode CBT ya. Jadi kalau merasa teman-teman memiliki gangguan di atas, boleh langsung konsultasikan saja ke ahlinya ya. Terus selanjutnya kita ada ADHD ya, ada ADHD. Nah, ADHD itu adalah attention deficit hyperactivity disorder ya, atau gangguan hiperaktif impulsif ya. Kondisi di mana dalam kondisi ini neurologis yang ditandai oleh pola perilaku yang berfokus pada kurangnya perhatian, hiperaktif dan impulsif yang berlebihan ya. ADHD itu juga bisa ya mempengaruhi fungsi eksekutif otak ya, yaitu kemampuan untuk merencanakan, jadi mengatur dan mengendalikan perilaku. Jadi orang yang punya ADHD itu akan susah merencanakan ya, susah merencanakan sesuatu, mengatur ya, mengendalikan perilaku ya, akan sulit ya. Dimana beberapa gejala ADHD itu diantaranya yang pertama ada kurangnya perhatian ya, kurangnya perhatian ya, kesulitan untuk tetap fokus. Jadi kan dia kehilangan konsentrasi ya, kesulitan untuk tetap fokus pada tugas, sering lupa ya, sulit mengorganisasi atau mudah teralihkan oleh rangsangan eksternal ya. Ini salah satu gejala ADHD. Yang kedua ada hiperaktif ya, gelisah dan terus bergerak tanpa tujuan, kesulitan untuk duduk diam dan cenderung tidak tenang ya. Yang ketiga ada impulsif ya, kurangnya kontrol diri, bertindak tanpa berpikir tentang konsekuensinya atau kesulitan menunggu giliran ya. Jadi inilah salah satu bentuk gejala dari ADHD ya. Yang selanjutnya ada skizofrenia ya, skizofrenia. Apa sih skizofrenia itu ya? Skizofrenia adalah gangguan mental yang mempengaruhi cara berpikir, merasakan dan berperilaku ya. Nah, teman-teman, penderita skizofrenia ini bisa mengalami gejala seperti yang pertama ada halusinasi, delusi, kesulitan berbicara, dan perubahan suasana hati yang tiba-tiba ya. Jadi mirip
ini ada perubahan suasana hati yang tiba-tiba ya seperti bipolar. Penanganan medis dan dukungan sosial dapat membantu mengelola kondisi ini. Nah, skizofrenia ini memiliki beragam gejala ya. Ada 6 kurang lebih ya, ada 6 gejala skizofrenia. Yang pertama ada halusinasi ya. Jadi penderita skizofrenia ini akan menghalusinasi, seolah-olah dia mendengar, melihat, atau merasa ada sesuatu yang sebenarnya itu tidak ada. Ya, ini salah satu gejala skizofrenia, ya halusinasi. Yang kedua, delusi, keyakinan yang kuat namun tidak sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga ada gangguan pikiran ya, kesulitan dalam memproses informasi atau menyusun pemikiran. Yang keempat ada gangguan emosi, perubahan suasana hati yang tiba-tiba dan ekspresi emosi yang terbatas. Yang kelima ada kesulitan berbicara ya, kesulitan dalam berbicara ya, gangguan pada bahasa dan cara bicara yang terkadang sulit dimengerti ya. Bagi penderita skizofrenia, jadi dalam segi berbicara ya, bahasa, kadang dia ini tidak dimengerti gitu ya, nggak ngerti nih ngomong apa orang ini gitu loh. Nah, yang keenam, yang terakhir ada perubahan perilaku ya, perubahan perilaku ya, sikap yang tidak biasa dan perilaku sosial yang terbatas. Jadi perilakunya dia ini beda sendiri ya, beda sendiri. Jadi dia akan melakukan sesuatu yang orang-orang tidak biasa lakukan ya. Ini ada 6 kurang lebih ciri-ciri gejala ya, gejala dari skizofrenia. Nah, yang keempat kita ada depresi ya, atau kita sebut juga depresi itu sebagai al-huzn wal jaza ya. Gangguan depresi itu ya, atau lebih sering kita sebut sebagai depresi klinis atau major ya, major depression ya. Kesedihan mendalam atau kita sebut dengan sadness, depression of melancholy, itu berawal dari kehilangan sesuatu. Jadi orang-orang yang depresi itu kan berawal dari dia kehilangan sesuatu atau seseorang yang dicintai yang menimbulkan duka. Contohnya, seorang anak yang kehilangan orang tuanya, seorang istri yang kehilangan suami, seorang suami yang kehilangan istrinya, atau kehilangan sanak saudara yang paling kita cintai ya. Jika intensitas duka meningkat, jadilah depresi. Jadi kalau dia terlalu sedih banget ya, terlalu duka banget ya, dukanya terlalu mendalam, maka akan jadilah depresi ya. Ekstrimnya, paling ekstrim itu kalau dia sudah berani untuk memutuskan bunuh diri ya. Jadi ekstrim ini seseorang akan merasa putus asa ya, putus asa, akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Nah, itu dalam segi yang paling ekstrim ya. Kalau dalam bahasa Arab depresi ini disebut dengan jaza ya, atau sadness ya. Orang yang mengalami ini biasanya ya teman-teman bisa saja menampar mukanya sendiri ya, merobek-robek pakaiannya, dan narik rambutnya. Jadi kayak orang kehilangan akal ya teman-teman ya. Kalau depresi, orang-orang yang terkena depresi ini, kesedihan dan depresi dapat mengakibatkan seseorang merasa kelelahan, energi tubuh yang banyak terkuras ya teman-teman, dan kehilangan keinginan terhadap kesenangannya. Selain itu juga dapat mengakibatkan penyakit fisik yang serius ya. Jika kondisi ini terus memburuk ya teman, silahkan datang kepada ahlinya ya, psikolog atau psikiater. Boleh lanjut Kak? Ada di sini kita selanjutnya ada anxiety disorder. Anxiety disorder. Apa sih anxiety disorder itu? Anxiety disorder itu ada gangguan kecemasan ya, gangguan kecemasan. Kondisi mental yang ditandai perasaan cemas, khawatir atau takut yang berlebihan dalam jangka waktu yang lama ya. Jadi gangguan kecemasan ini ada beberapa
jenis ya teman-teman. Yang pertama ada gangguan kecemasan generalized anxiety disorder atau GAD ya, GAD ya. Panic disorder, gangguan panik, social anxiety disorder ya, gangguan kecemasan sosial dan lain-lain ya. Nah, pada umumnya gejala anxiety disorder ini yang pertama ada ketegangan otot dan gelisah ya. Yang kedua ada kesulitan tidur, gangguan tidur ya, ketakutan yang berlebihan, dan takutnya itu tidak wajar ya teman-teman. Jadi dia takut berlebihan tapi takutnya juga tidak wajar ya. Yang keempat jantung berdebar-debar atau detak jantung yang cepat ya. Penderita anxiety disorder itu akan merasakan degup jantungnya itu selalu berdebar-debar ya, detak jantungnya tuh cepat gitu ya. Yang kelima ada keringat ya berlebihan dan gemetaran ya, pikiran yang sulit dikendalikan, munculnya pikiran-pikiran negatif ya, rasa lelah yang berlebihan, dan menimbulkan juga gangguan pencernaan ya seperti mual dan diare ya teman-teman. Ini merupakan ciri-ciri dari anxiety disorder. Yang selanjutnya ada BPD, gangguan kepribadian borderline ya, borderline personality disorder. Nah, apa ini? Jadi gangguan kepribadian ambang ya, gangguan mental yang mempengaruhi cara seseorang berpikir ya, tentang diri mereka sendiri dan orang lain serta bagaimana mereka mengelola emosi dan hubungan ya. Ini ada banyak gejalanya. Yang pertama ada ketakutan kehilangan orang terdekat secara mendalam. Yang kedua ada perubahan suasana hati yang tiba-tiba intens ya. Ada hubungan antara orang lain tidak stabil atau tidak intens ya. Terkadang didominasi oleh idealisasi atau kadang didominasi oleh devaluasi ya. Perilaku impulsif ya, upaya menghindari perasaan hampa atau terlalu merasa hampa, kemarahan yang berlebihan dan kesulitan mengendalikan emosi, perasaan putus asa, atau dorongan untuk menyakiti diri sendiri ya. Jadi penderita BPD ini akan memiliki perasaan putus asa dan akan timbul dorongan pada dirinya untuk menyakiti dirinya sendiri ya, seperti melakukan luka-luka diri atau perilaku berbahaya. Jadi melukai diri sendiri, entah nyilet-nyilet tangan atau apa ya. Jadi dia berusaha untuk menyakiti dirinya sendiri. Ini BPD ya, borderline personality disorder. Yang selanjutnya ada panic disorder. Panic disorder ya, jadi gangguan kepanikan ya. Panic disorder. Apa sih panic disorder itu ya? Jadi panic disorder itu yang tadi ya, jadi dia tuh termasuk ke dalam anxiety disorder juga, termasuk ke dalam jenis anxiety disorder, di mana gangguan kecemasan yang ditandai dengan serangan kepanikan yang tiba-tiba ya, yang tiba-tiba dan berulang ya. Gejala umumnya termasuk detak jantung yang cepat, keringat berlebihan, gemetar, sesak nafas ya, dan perasaan kehilangan kendali atau kematian ya. Perasaan dia tuh merasa kehilangan kendali atau merasa mati gitu ya, merasa seakan-akan itu kematian datang gitu ya. Jadi inilah panic disorder ya. Jadi bisa gemetar, sesak nafas, perasaan kehilangan kendali atau kematian ya. Yang terakhir ada insomnia, gangguan tidur ya. Insomnia, gangguan tidur ini banyak banget ya. Karena saya beberapa kali menerima ya ahwat-ahwat ya pada curhat kalau ya mereka ini insomnia, susah tidur, menceritakan kenapa sejak kapan insomnia. Mereka ceritakannya, Masya Allah, banyak sekali ya ternyata yang terkena gangguan insomnia ini. Nah, insomnia susah tidur ya, gangguan tidur ya. Insomnia ini ditandai dengan kesulitan untuk tidur ya, atau tetap tidur selama waktu yang cukup ya. Gangguan tidur yang ditandai oleh kesulitan tidur ya,
juga kesulitan tidur selama waktu yang cukup, ya. Meskipun ada kesempatan dan lingkungan yang mendukung tidur yang baik. Insomnia dapat berlangsung dalam jangka waktu pendek akut ya atau jangka panjang kronis ya. Beberapa gejala dari insomnia itu ada 6 nih teman-teman. Yang pertama ada kesulitan untuk tidur ya atau terjaga berkali-kali selama malam. Jadi kalau malam itu nggak bisa tidur ya teman-teman, nggak bisa terjaga deh. Jadi kesulitan untuk tidur. Yang kedua, merasa tidak puas dengan tidur yang didapat. Yang ketiga, merasa lelah ya, merasa lelah dan mengantuk selama siang hari. Ya kenapa teman-teman? Karena malamnya nggak tidur ya. Karena nggak bisa tidur, dia memiliki kesulitan untuk tidur ya. Jadi selama siang hari itu dia akan merasa lelah ya dan ngantuk. Kesulitan berkonsentrasi atau fokus pada tugas-tugas sehari-hari ya. Yang kelima, perubahan suasana hati atau iritabilitas, mengalami ketegangan atau kecemasan terkait tidur. Ya, ini termasuk ke dalam gejala insomnia ya atau gangguan tidur. Ya teman-teman, itu berikut tadi 8 macam gangguan kesehatan mental. Sebenarnya masih banyak ya teman-teman, tapi kalau dibahas semua nanti tidak cukup di forum ini ya. Ini kita bahas 8, saya bahas 8, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Gejalanya untuk memastikan teman-teman punya itu atau tidak ya, teman-teman bisa konsultasikan langsung ya ke seorang yang ahlinya, psikolog atau psikiater ya. Ingat teman-teman, nggak boleh self diagnose. Boleh Kak MC dilanjut slide selanjutnya. Nah, kita sampai di tahap self healing sesuai syariat ya. Kita akan membahas bagaimana cara menyembuhkan diri sesuai dengan syariat Islam. Boleh dilanjut, Kak? Nah, sebelum kita masuk macam-macam self healing sesuai syariat Islam, ya, kita bahas self healing overview. Jadi pemaparan apa sih self healing itu ya teman-teman? Self healing ya atau proses penyembuhan diri ya tanpa dibantu orang lain. Ini adalah self healing. Jadi menyembuhkan diri sendiri tanpa bantuan orang lain ya. Jadi proses self healing itu adalah proses untuk menyembuhkan diri seseorang dari luka batin ya yang mengganggu emosinya. Ya, self healing juga berguna untuk menyelesaikan kelelahan emosi seseorang. Ya, self healing ini yang kita bahas. Apa saja sih yang bisa dilakukan seorang Muslim ya untuk self healing ya yang sesuai dengan perspektif Islam. Boleh lanjut KMC? Ya. Yang pertama, self healing yang pertama ada muhasabah diri ya, teman-teman. Ada muhasabah diri. Ya, tadi ya yang sudah saya sampaikan bahwa menyembuhkan luka batin ya, emosi atau apa ya. Yang pertama ini ada muhasabah diri ya. Muhasabah merupakan salah satu cara ya agar manusia mengintrospeksi diri atas semua perbuatan yang telah dilakukan ya, termasuk menyelesaikan kelelahan emosinya. Ya, ini juga disebut sebagai perenungan diri. KMC slide selanjutnya Kak. Ini self healing overview ya. Kita sudah sampai di next slide ya. Tentang muhasabah diri. Ya. Jadi itu ya teman-teman. Jadi menyelesaikan kelelahan emosi juga disebut dengan perenungan diri. Ya. Menurut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah,
muhasabah sebagai terapi kesehatan mental, ya. Jadi Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini mengatakan bahwa muhasabah ini sebagai bentuk terapi kesehatan mental, ya. Apa sih fungsinya muhasabah nih? Muhasabah ini berfungsi untuk memperbaiki semua khilaf, ya, dan aib dalam diri sendiri sebelum terlambat, ya. Muhasabah diri adalah kiat, ya, merencanakan kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup manusia, juga perlu untuk memaafkan diri sendiri, ya. Teman-teman, memaafkan diri sendiri itu penting, ya. Memaafkan diri kita, ya, diri kita sendiri, ya. Kita merenungkan hari ini apa kita sudah berbuat apa, masalah apa hari ini, kita merenung, kita minta maaf, ya, meminta ampunan kepada Allah, beristighfar. Mungkin ada dosa-dosa yang membuat hati kita gelisah, ya, itu mungkin, ya, gelisahnya hati kita disebabkan dosa-dosa kita, ya. Jadi dianjurkan untuk senantiasa muhasabah diri dan beristighfar, ya. Selanjutnya ada self compassion, ya. Self compassion. Apa sih self compassion itu? Memahami keadaan emosi, ya. Self compassion adalah memahami keadaan emosi, ya. Jadi pahami emosi kita. Pahami, berusaha menenangkan diri, ya. Tadi ini ada kaitannya dengan muhasabah diri, ya, teman-teman. Ya, kita tuh boleh kok nangis, ya. Nangis karena sedih, karena khawatir, karena cemas, ya, karena takut, karena kesal, karena marah, ya, atau menyesal, dan apapun emosi negatifnya. Menangis itu boleh, ya, teman-teman. Karena untuk merilis, ya, menangis itu untuk merilis, ya, emosi. Jadi kita boleh menangis, sangat boleh, ya. Maklumi diri kita sendiri ketika melakukan reaksi terhadap sesuatu, ya, dan pastikan diri kita juga cepat merespon emosi negatif tersebut. Ya, ini ada kaitannya dengan muhasabah diri tadi, ya, teman-teman. Jadi maafkan diri sendiri, ya, maafkan diri sendiri, terus tidak terlalu teman-teman, ya, tidak terlalu banyak menyalahkan diri, gitu. Kita bisa muhasabah, kita bisa melakukan terapi terapi self healing ini, ya, dengan self compassion, memaafkan diri sendiri, ya. Memaafkan diri sendiri itu sangat penting, dan jangan lupa senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah, baca Quran, ya, memperbanyak zikir, ya, zikir agar hati kita tuh tenang, ya, hati kita tenang. Zikir la ilaha illallah, istighfar, minta ampun, ya, minta ampun, karena salah satu manfaat istighfar sendiri, teman-teman, itu dapat mempermudah urusan kita, ya, istighfar, dan mendatangkan rezeki dari sisi yang tidak disangka-sangka, ya. Itu manfaat dari istighfar. Dan selanjutnya, terakhir, ada self talk, ya, self talk. Kalau tadi ada self compassion, sekarang ada self talk, ya, berbicara sendiri, ya. Self talk atau kita sebut juga dengan inner dialog, ya. Inner dialog. Apa sih inner dialog, ya? Berbicara sendiri, ya. Jadi pada saat kita self talk, ucapan kita tuh akan jalan di sistem saraf, ya, di sistem saraf, dan akan terbentuk sambungan-sambungan neuron. Ya, ini Ana mix, ya, saya mix dengan pengetahuan tentang ilmu otak, medical neuroscience, ya, yang sedang saya pelajari di Duke University. Ya, jadi self talk itu ucapan kita, pada saat kita, ya, pada saat kita self talk, ya, ucapan kita akan jalan, ya, jalan di sistem saraf, dan akan terbentuk sambungan-sambungan neuron di otak kita, ya. Kalau ucapan itu sudah pernah diulang-ulang, atau
ya diulang-ulang, maka sambungan-sambungan neuron akan tersambung ulang kembali. Tersambung ulang kembali ya, akan tersambung ulang kembali karena apa? Karena terus-terusan ya, terus-terusan diulang ya. Lewat sistem saraf ya, dia naik ke otak. Ya, bukan hanya ucapan. Bisa jadi bisa juga dengan pendengaran, penglihatan, penciuman, perabaan dan sebagainya. Dari otak akan mengirim pesan lewat sistem saraf ya. Jadi inilah pentingnya untuk mengucapkan yang baik-baik ya teman-teman. Jadi mengucapkan baik-baik. Contohnya apa? Aku bisa ya, aku bisa. Jadi itu apa namanya? Ucapan itu neuron akan tersambung ya. Dari sistem saraf dia naik ke otak ya, dia naik ke otak. Habis itu sama otak ini mengirim pesan ya. Otak akan mengirim pesan lewat sistem saraf lagi. Inilah pentingnya untuk selalu mengucapkan hal-hal yang positif ya teman-teman. Jangan sampai perkataan-perkataan negatif keluar dari lisan kita ya. Contoh self talk itu satu, sholat ya. Kita bisa ambil contoh dari sholat ya. Kenapa sholat ya? Sholat itu kan kita melakukan self talk ya teman-teman ya. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam ya. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam ya. Apalagi dilakukan dengan cara tumakninah ya. Sholat itu merupakan self talk ya. Jadi ya teman-teman, sholat ya, kan diulang-ulang Al-Fatihah diulang, sami Allahumma hamdihi takbirnya diulang-ulang terus. Ini bisa dijadikan sebagai self talk ya. Jadi terapi penyembuhan mental ya, self talk sholat ya. Tapi ya teman-teman perlu digarisbawahi antara seseorang yang sholat dengan tumakninah, lafaznya benar, pelafazannya baik, itu akan berbeda hasilnya dengan orang yang ya udah sholat hanya sekedar sholat ya, sholatnya buru-buru, sholatnya lafaznya ya udah tidak peduli seperti apa gitu loh, akan berbeda hasilnya ya. Kita ketika sholat teman-teman dilakukan dengan tumakninah, lafaznya meresapi, mentadaburi apa yang sedang kita baca ya, itu akan berbeda berbeda hasilnya dengan sholat yang hanya buru-buru ya, tidak tumakninah, itu akan kelihatan hasilnya ya. Jadi sholat ya, sholat baca Al-Quran ya, ini bisa merupakan self talk. Nah, kita sampai di sesi terakhir ya teman-teman, masih dalam hal self healing ya. Jadi memperbanyak zikir kepada Allah, beristighfar ya, karena istighfar merupakan sebab dimudahkannya urusan seseorang dan diluaskannya rezeki ya. Nah, tadi di slide sebelumnya, jadi cara menjaga kesehatan mental itu adalah dengan cara membersihkan diri dari berbagai penyakit hati ya, seperti penyakit lisan. Penyakit lisan itu apa sih teman-teman? Gibah ya, gibah, dengki, materialis atau cinta dunia, mengejar popularitas ya, sombong, marah, pemarah, hasad, pelit atau bakhil, pamer atau ria, narsis atau ujub ya. Semoga kita terhindar dari penyakit-penyakit hati supaya mental kita terus sehat ya teman-teman. Sebagai muslimah nih kita harus senantiasa bermental sehat. Apalagi yang sudah berumah tangga ya, harus bisa menjaga kewarasan sebagai ibu ya. Wallahu a'lam bishawab. Boleh dilanjut slide terakhir Kak MC. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di sesi terakhir ya teman-teman. Masya Allah kita sudah, ternyata nggak kerasa ya, udah sejam ya, cepet banget sejam. Di sesi psychology sharing session ini kita sudah sampai di sesi terakhir, yaitu ya penutupan ya. Alhamdulillah kulihal
saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga apa yang saya sampaikan di malam hari ini kita belajar sama-sama ya teman-teman, bagaimana cara menjaga merawat kesehatan mental kita ya sebagai seorang muslimah ya. Jika ada kesalahan datangnya dari saya pribadi karena kebenaran hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih Ustazah Alifia, Masya Allah, Tabarakallah atas isinya. Materi malam ini Masya Allah sangat bermanfaat sekali ya. Jadi yang penting kita jangan diagnosa diri sendiri tadi, betul ya Ustazah ya. Kalau misalnya apa-apa jangan langsung, oh kayaknya saya ini deh, termasuk yang penyakit ini deh, jangan begitu ya. Jadi tetap positive thinking ya Ustazah ya. Betul, dan jangan lupa tadi pesan-pesan dari Ustazah ini dari self healing ya, self talk, banyak istighfar gitu. Jadi memang kalau misalnya omongan kita ini kan tergantung dari otak tadi ya, Ustazah ya. Jadi misalnya dari otak terus habis itu ke lisan, dari lisan kalau misalnya kita sering banyak yang ngomong yang negatif nanti bisa jadi ke perbuatan gitu kan, dari perkataan jadi perbuatan, jadi sifat, jadi perilaku, dan nanti bisa juga jadi nasib kita ini ke surga atau ke neraka. Begitu ya Ustazah ya? Nah, Hmm. betul. Wah, ini MC-nya ini Masya Allah ya bisa merangkum ini. Ya kan kayaknya sedapatnya dulu aja nih Ustazah ya. Sebetulnya kan banyak tadi yang Ustazah sampaikan. Masya Allah, tabarakallah. Oke, baik, kita sudah sampai ke sesi penutup. Jadi ini kita buka sesi foto ya, cuma nanti tidak untuk disebarkan atau misalnya diupload di status gitu kan. Nah, jadi ini Lulu izin stop share dulu ya. Oke, baik teman-teman. Untuk sesi dokumentasi, silahkan dibuka kameranya. Nanti kalau untuk sesi pertanyaan ada di grup ya, Ustazah Alifia. Ya. Oke, Masya Allah. Ini mau pakai immersive view nggak? Oh, nggak bisa ya kalau dari co-host. Oke, berarti gini aja ya. Gimana nih suaranya Ustazah Dina? Kita panggilkan Ustazah Dina, pendiri akal nih, Amanisha Dari Quran. Boleh Amanisha nggak nih, nih? Ustazah Nina nih. Halo, Assalamualaikum Ustazah Nina, yang mana ya? Halo Ustazah. Kita foto dulu Ustazah ya. Iya, iya. Gimana? Kalau dia jadi pemateri. Waduh, nanti pada bubar duluan nggak ini kalau dia ngisi? Kenapa? Mau dijadikan host dulu atau gimana Ustazah? Gimana? Ustazah Oke, dulu ini mau jadikan host. untuk immersive view ya. Nggak usah. Atau dari Ustazah Nina boleh. Kalau mau jadi. Gak apa-apa, dari Ustazah nggak dulu apa-apa aja. dulu. Itu sudah Oke. jadikan host. Nah, ini Lulu foto dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Oh, ternyata ada yang ini ya, ramean nih. Ada yang satu Zoom berapa Dea dan Putri, tapi ternyata yang Zoom 1 RT ya ini ya. Oh, bukan satu RT. Oke, ini ada yang bisa bantu foto lagi nggak ya? Soalnya ini dulu harus di copy paste dulu gitu. Oke, ini coba dulu copy paste dulu ya. Bentar. Dan ini, tapi kenapa loading sekali? Kak Alifia boleh ini nggak? Ustazah Alifia. Ustazah Alifia boleh sekalian tanya-tanya ke peserta. Mungkin ada quiz. Oke, boleh sekalian kuis. Oh, ya. Silakan. Hadiahnya apa tapi ya? Bingung nih hadiahnya apa. Hadiahnya modal Ustazah. Oh iya. Oke teman-teman. Gimana ya pertanyaan? Coba ada yang bisa menjelaskan apa itu anxiety disorder? Silakan raise hand. Ya, silakan. Kalau nggak ada yang bisa, berarti buat dulu hadiahnya ya Ustazah ya. Anxiety disorder. Nah, oke, ada yang tahu anxiety disorder itu? Tadi yang sudah. Nah, kita cek kefahaman para peserta. Anxiety disorder.
Gejala-gejalanya. Tadi pasti pada nyatet kan. Oke, nih baru bisa dipaste nih. Oke, nih dari Kak Aisyah. Kak Aisyah dari mana nih, Kak? Silakan sudah resen. Masya Allah, tabarakallah. Asia Ustazah. Asia Ustazah. Oh, Asia. Maklum ya, udah malam ini. Kenapa jadi begini? Oke, silahkan Kak Asia. Tadi saya memahami anxiety disorder itu gangguan kecemasan. Oke, gangguan kecemasan betul kan nih Ustazah Alifia? Betul, gangguan kecemasan, gejala-gejalanya. Gejala-gejalanya tegang otot, jantung berdebar-debar, apa lagi ya? Tadi sempat terputus Ustazah. Datanya habis. Ah, laba salah. Oh ya, nam laba ya. Betul. Anxiety disorder itu adalah gangguan kecemasan ya, kondisi mental yang ditandai dengan perasaan cemas ya, khawatir atau takut yang berlebihan. Ya. Jadi anxiety disorder ini ada macam-macamnya tadi yang sudah Ana sebutkan ya, ada generalized anxiety disorder atau biasa disebut dengan GAD ya, GAD ya. Panic disorder, social anxiety disorder dan lain-lain. Ya. Barakallahu fiik Kak Asia. Oke, barakallah Kak Asia. Ini ada yang mau jawab lagi gimana Ustazah? Ya, silakan, Oh, boleh. Silakan nih dari Kak Dewi Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya hampir sama Ustazah, karena tadi udah dijawab sama beliau. Anxiety disorder itu gangguan kecemasan seperti perasaan cemas yang berlebihan, takut yang berlebihan, emosinya tiba-tiba gitu saja, memiliki trauma yang berat gitu ya Ustazah. Ini Anda tambah-tambah sedikit ya Ustazah, yang menurut Ana ya Ustazah. Yang bisa Ana rangkum ya dari Ustazah tadi sebutkan. Caranya itu melatih diri untuk pembersihan diri dengan zikir dan sebagainya. Seperti itulah Ustazah, kurang lebih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ahsanti. Mumtaz ya, seperti itu ya, anxiety disorder ya. Sebenarnya kalau untuk terapi sendiri ini bisa pakai terapi CBT ya. Jadi cognitive behavioral therapy ya. Ini nanti akan dilakukan oleh seorang psikolog atau psikiater ya. Oke. Ini tadi yang mau resen udah nggak jadi nih ya berarti? Atau masih mau tetap jawab? Tadi saya juga mau jawab juga. Oh, mau jawab juga. Silahkan Kak Ismi Rahmah. Jadi anxiety disorder itu gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan perasaan khawatir, cemas, itu perasaan khawatir atau cemas yang cukup kuat untuk mengganggu kegiatan sehari-hari Ustazah, aktivitas sehari-hari. Seperti itu Ustazah. Habis itu yang dapat diambil tadi yang dari Ustazah sampaikan itu gejalanya itu ada kesulitan tidur, habis itu takut yang tidak wajar, keringat gitu ya Ustazah, keringat. Mungkin itu aja Ustazah. Terima kasih Ustazah. Iya, Santi Barakallah. Oke, wah ini penjelasannya panjang sekali ya. Masya Allah, Kak siapa tadi namanya? Ismi Rahma Ustazah. Kak Ismi Rahma nanti boleh hubungi Ana ya, Kak? Ke nomor yang mana Ustazah? Di grup juga Ustazahnya. Nanti
saya bantu juga untuk Ya. menghubungi ya nomornya Kak Ustazah Isti Adi Rahma dulu. nanti ya bisa hubungi Ana ya Kak. Iya, Ustazah. Ya, Santi Oke. penjelasannya ya. Mumtaz ya. Masya Allah tiga-tiganya menjelaskan dengan sangat baik. Insya Allah. Oke, Oke. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih juga untuk teman-teman atas partisipasi dan jawabannya. Berarti ini terbukti mendengarkan begitu ya sampai tuntas, Masya Allah. Nggak setengah-setengah, biar ilmunya juga nggak setengah-setengah, segitu, seperti itu ya. Oke, baik. Jika sudah tidak ada agenda lagi, kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Kakak MC, Afwan izin bertanya, maaf. Masih bisa ada pertanyaan di grup ya? Iya, boleh di grup. Di grup ya? Boleh. Oh, baik. Kita Baik. buka sampai jam 10 ya. Setelah itu kita tutup grupnya. Oh, gitu. Oke, baik. Naam. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Taufik barakallah, sehat-sehat semuanya.